di sini saya akan menjelaskan mengenai stretching dan manfaat atau fungsi dari stretching itu sendiri. Stretching adalah gerakan yang dilakukan untuk meregangkan otot atau tendon sehingga otot yang kaku menjadi fleksibel kembali dan rentang gerak atau range of motion menjadi lebih besar. Hasilnya, otot yang kaku menjadi lebih nyaman dan lebih mudah dipakai untuk berkegiatan. Adapun fungsi atau manfaat dari stretching, yang pertama, meningkatkan aliran darah. Yang kedua, meningkatkan produksi cairan sinovial yang berfungsi melumasi sendi. Yang ketiga, mempertahankan postur dan keseimbangan tubuh. Yang keempat, melemaskan dan membentukkan otot. Yang kelima, mengurangi cedera otot yang sering terjadi setelah olahraga. Yang keenam atau yang terakhir, otot yang lentur mengurangi risiko cedera saat melakukan kegiatan. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dan mempraktekkan contoh stretching pada bagian otak. Adapun fungsinya yaitu untuk melancarkan peredaran darah pada otak, melancarkan pikiran, meningkatkan fungsi otak, jantung, dan meningkatkan penyerapan oksigen pada otak. Adapun contoh gerakannya, setiap gerakan stretching pada bagian otak terdiri dari 8 detik setiap satu gerakan. Gerakan pertama yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan kedua yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan yang keempat yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya Aris Senjaya, saya akan mempraktekkan stretching atau peregangan pada bagian tangan. Adapun manfaatnya terlebih dahulu, 1. Melunturkan otot, 2. Mengurangi risiko cedera, 3. Meningkatkan suhu tubuh, 4. Meningkatkan sirkulasi darah, 5. Mempersiapkan kelenturan sendi. Contoh gerakan dari stretching pada bagian tangan: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Gunawan, prodi Teknik Metalurgi. Di sini saya akan menyebutkan manfaat stretching pada bagian kaki. Yang pertama itu meningkatkan fleksibilitas tubuh. Yang kedua, meningkatkan aliran darah ke otot. Yang ketiga, menyembuhkan dan mencegah sakit punggung. Yang keempat, memperbaiki postur tubuh. Yang kelima, meningkatkan rentang gerak tubuh. Yang keenam, meningkatkan performa saat beraktivitas fisik. Oke, saya akan mempraktekkan gerakan stretching pada bagian kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Abi Abdillah. Saya akan menjelaskan sejarah dari cabang olahraga petan kue. Baiklah,
Sejarahnya, pada awal abad ke-6 sebelum Masehi, orang Yunani kuno telah memainkan permainan melempar koin, batu datar, dan bola batu disebut Spiritage. Bangsa Romawi kuno memodifikasi permainan dengan menambahkan target yang harus didekati sedekat mungkin. Versi Romawi dibawa ke bronze oleh tentara Romawi dan pelaut. Sebuah makam Romawi di Florence menunjukkan orang bermain game ini membungkuk untuk mengukur poin. Dalam perkembangannya setelah itu, masyarakat Roma menggantikan bola batu dengan bola kayu dengan kuku untuk memberi mereka bobot yang lebih besar. Pada abad pertengahan, Erasmus menyebut permainan itu sebagai globurum, tetapi selanjutnya menjadi dikenal sebagai ball atau bola, dan itu dimainkan di seluruh Eropa. Raja Henry III dari Inggris melarang permainan itu dan menggantikannya dengan pemanah. Dan di abad 14, Charles keempat dan Charles kelima dari Prancis juga melarang olahraga untuk rakyat jelata. Namun, abad ke-17, larangan tersebut dicabut. Singkatnya, olahraga petan kue di Indonesia mulai dikenal dengan adanya dengan berdirinya Federasi Olahraga Petan Kue Indonesia atau VOP pada 18 Maret 2011. Beberapa saat setelah didirikan, olahraga ini kemudian dipersiapkan untuk mengikuti SEA Games di Jakabaring, Sumatera Selatan, Indonesia pada November 2011. Sukses mengikuti SEA Games, Komite Olahraga Nasional Indonesia mengembangkan olahraga petan kue ke arah yang lebih luas. Tidak hanya dipersiapkan untuk training para atlet, tetapi dikembangkan menjadi salah satu cabang olahraga nasional. Meski tergolong olahraga baru di Indonesia, petan kue sebenarnya termasuk olahraga yang sudah punya nama di dunia. Negara-negara yang kuat dan konsisten mengembangkan petan kue adalah negara-negara yang pernah dijajah oleh Prancis, di mana negara tersebut memang melahirkan cabang olahraga tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat-alat yang digunakan dalam bermain olahraga petang. Yang pertama-tama ada lapangan petang, yaitu berukuran 3 x 12 meter untuk level daerah, 4 x 15 meter untuk level nasional maupun internasional. Dan di sini terdapat jack atau boka, circle atau lingkaran, dan bosi atau balls. Ball sendiri di sini kita lihat terdapat nomor seri dari pabrikan yang mengeluarkan, dan juga ada logo dari pabrikan yang mengeluarkan bosi tersebut. Dan ada tambahan di sini terdapat berat dan ukuran diameter bosi. Nah, di sini ada boka, yaitu target yang mana nanti bosi harus didekatkan kepada boka tersebut. Nah, boka di sini harus berwarna cerah. Nah, di sini ada lingkaran. Nah, ini lingkaran ini digunakan untuk titik awal dalam pelemparan olahraga petang. Selanjutnya, setelah tadi dijelaskan alat-alat yang digunakan untuk bermain olahraga petang, nah di sini kita akan memulai pertandingan. Sebelum memulai pertandingan tadi diundi dulu. Siapa yang memenangkan undian, dia yang akan menentukan pelemparan jack atau boka pertama. Nah, selanjutnya orang yang melempar boka pertama mengukur jarak bermain olahraga petang. Biasanya para pemain mengukur menggunakan langkahnya, namun tidak disarankan karena tidak menentukan jarak yang sesungguhnya. Setelah jarak yang dimainkan valid atau dapat digunakan yaitu 6-10 meter, tim yang pertama melempar boka harus melempar bosi yang pertama. Namun pemain yang melempar bosi pertama tidak harus yang melempar boka, boleh temannya. Setelah boka dilempar, bergantian lawan melempar bosinya. Sini kita lihat tim lawan sudah bersiap untuk melempar bosi. Oke, setelah dilempar, kita lihat bosi lawan lebih dekat. Kita lihat bosi warna putih lebih dekat daripada bosi warna hitam. Nah, dengan demikian tim yang menggunakan bosi warna hitam harus jalan lagi atau harus jalan bergantian karena bosinya lebih jauh daripada bosi berwarna putih. Kita lihat tim lawan mulai melempar bosinya. Oke, nah kita lihat bosi tim dengan bosi warna hitam masih jauh sehingga tim mereka harus jalan kembali. Nah,
Dalam permainan petang tidak harus mendekatkan bosi ke boka. Kita juga bisa menembak bosi lawan yang kita anggap sangat dekat dengan boka. Nah, ini kita lihat tim tersebut akan melempar atau menembak bosi lawannya. Nah, ditembak namun gagal. Nah, itu adalah salah satu strategi yang digunakan dalam bermain olahraga petang. Selain kita mendekatkan bosi kepada boka atau pointing, kita juga bisa menembak bosi lawan yang dekat dengan boka atau shooting. Baik, selanjutnya setelah semua bosi dilempar, kita akan mulai menghitung berapa poin yang akan kita dapatkan. Kita lihat pemain dengan pelempar bosi terakhir melempar, oke, ditembak ternyata dan kena. Selanjutnya kita mulai menghitung berapa poin yang didapat oleh tim tersebut. Kita lihat bosi berwarna putih dekat, sangat dekat dengan boka dan tidak ada bosi warna hitam sehingga dapat 2 poin. Selanjutnya di sini ada bosi berwarna hitam dan berwarna putih. Kita lihat kita 50-50 antara hitam dan putih, siapa yang lebih dekat. Oleh karena itu kita akan menghitung menggunakan meteran. Oke, sebelum kita ukur menggunakan meteran, boka dan bosi harus diberikan tanda agar apabila boka dan bosi tergeser, boka dan bosi bisa dikembalikan ke tempatnya semula. Oke, kita lihat sudah diberi tanda. Selanjutnya pemain mulai mengukur bosi yang lebih dekat. Kita lihat sudah kita hitung mana yang lebih dekat. Oke. Nah, setelah dihitung ternyata yang menang adalah bosi warna putih. Dengan demikian tim dengan bosi warna putih mendapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Teja Supiandi akan menjelaskan tentang role of the game yang bermacam-macam. Ada 5 macam, yaitu nomor 1, dimainkan dengan 1 lawan 1 atau 2 lawan 2. Peraturan dasar yang harus Anda pahami jika Anda ingin memainkan olahraga patenku adalah Anda harus memahami bahwa ini harus dimainkan dengan 1 lawan 1 atau 2 lawan 2, maupun juga bisa dimainkan dengan 3 lawan 3. Seseorang yang memainkan bola ini akan diberikan 3 ball. Namun jika ternyata patenku dimainkan dengan 3 lawan 3, maka pemain tersebut hanya akan diberikan ball sebanyak 2. Sekedar informasi yang juga tidak kalah. Yang nomor 2 diawali dengan toss. Yaitu toss seperti halnya peraturan yang ada pada sepak bola. Olahraga petarku juga akan dimulai dengan toss, meskipun dengan cara yang berbeda yang dilakukan pada permainan sepak bola maupun olahraga yang lainnya. Pemain yang telah memenangkan toss akan dipersilakan untuk melakukan lemparan bola ke dalam lingkaran yang nantinya akan disimpan pada salah satu sisi lapangan. Adapun jaraknya sendiri yakni kurang lebih 6 sampai 10 meter. Pemain tersebut juga nantinya akan diberikan kesempatan untuk melempar sebanyak 3 kali. Jika ia tidak memenuhi jarak yang telah ditentukan meskipun sudah melakukan lemparan 3 kali, maka secara otomatis pemain tersebut akan dinyatakan gagal dan kemudian kendali permainan akan diberikan kepada lawan. 3. Melempar sedekat mungkin ke box. Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya bahwa pemain harus melakukan lemparan bubble atau bola besar sedekat mungkin dengan jarak dari box. Pada tahap ini, tentu saja setiap pemain dituntut untuk memiliki skill mumpuni
karena ia hanya memiliki 3 kesempatan untuk melemparkan bola besar sedekat mungkin. Dan jika ia malah tidak mencapai target, maka kemudian wasit akan menyatakan bahwa ia telah gagal dan kemudian permainan akan dialihkan ke pihak lawan. Namun yang harus diperhatikan bahwa lawan Anda pun di sini memiliki kesempatan yang sama, di mana ia bisa melakukan lemparan bubble sedekat mungkin dengan box atau bola kecil. Mungkin dengan box atau bola kecil, atau malah ia melempar dan kemudian mengenai bola pemain pertama sehingga jatuh. Regu yang bubble-nya paling jauh dari box akan diberikan kesempatan untuk bermain lagi. Perlu Anda ketahui, jika ternyata regu yang bermain tersebut bubble-nya memiliki jarak paling jauh dari box di antara regu atau pemain yang lainnya, maka ia akan tetap diberikan kesempatan untuk melanjutkan permainannya dan bahkan nantinya sampai jaraknya lebih dekat dengan box regu tersebut dibandingkan dengan regu lainnya. 5. Skor maksimal 13. Informasi lainnya yang harus Anda pahami bahwa seorang pemain atau regu yang pertama kali mencapai atau skor 13, maka ia akan dinyatakan sebagai pemenang dalam olahraga ini. Dengan kata lain, setiap pemain harus berlomba-lomba untuk mencapai skor 13 agar ia bisa langsung dinyatakan sebagai pemenang. Easy!